Baik, sekarang kita masuk ke genealogi manusia. Jadi asal muasal dari manusia. Ya, saya harap pasal 1 hari ini kita bisa selesaikan. Toledot Adam. Nah, kata Toledot lagi. Ya, Toledot itu silsilah Adam. Silsilah mengenai siapa? Silsilah mengenai Adam. Nah, kata silsilah, kata Toledot ini tidak selalu bermakna siapa keturunan siapa, tetapi muasal dari Adam itu sendiri, dari manusia itu. Nah, Adam di sini, menurut ilustrasi ini, berasal dari afar min ha'adamah. Jadi, debu yang berasal dari tanah. Jadi, saya harapkan ilustrasi ini bisa memberikan kita penggambaran tentang bagaimana dahulu manusia itu diciptakan, ya. Nah, ini ayat yang kontroversial. Dibicarakan sepanjang zaman. Yang katanya itu menjadi dasar dari Trinitas. Nah, apakah betul Kejadian 1 ayat 26 ini adalah dasar dari doktrin Trinitas? Apakah Tertullianus mengatakan itu? Apakah betul? Nah, tapi biasanya orang kalau misalnya, saya itu sering ketika mengajarkan bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu bukan dasar Trinitas. Terus orang bilang, wah kamu anti Trinitas. Sesat. Gitu. Oke, kita jangan menyesat-nyesatkan dulu ya. Tapi kita betul-betul memandang, membaca ayat ini secara pesyat. Lurus, jujur, apa adanya. Ya, jadi yang suka ngatain sesat-sesat itu buang aja dulu. Simpan ya, simpan dulu. Nah, kita akan buktikan apakah Kejadian 1 ayat 26 ini adalah dasar dari Trinitas. Nah, kalau saya mengatakan ini bukan dasar dari Trinitas, apakah saya anti Trinitas? Nanti kita buktikan. Saya anti Trinitas atau pro Trinitas. Ya. Oke, yang pasti saya percaya Yesus Kristus itu Tuhan dan Allah. Ya. Vayomer Elohim. Dan dia berfirman, Naaseh, marilah kita membuat. Marilah kita menjadikan. Jadi Anda perhatikan di sini. Satu kata dalam bahasa Ibrani, 3 kata dalam bahasa Indonesia. Berarti dalam bahasa Ibrani ada kata kita yang berdiri sendiri enggak? Saya tanya. Tidak ada kan? Ya. Jadi para Kristen Trinitarian selalu mengatakan baiklah kita. Nah, kitanya itu selalu dijadikan penegas. Tapi kalau Anda membaca dari bahasa asli Ibraninya, adakah kata kita yang berdiri sendiri di sini? Naaseh, satu kata. Diterjemahkan oleh LAI, baiklah kita menjadikan. Ini hebatnya bahasa Ibrani. Kadang-kadang satu kata Ibrani bisa 5 kata dalam bahasa terjemahan. Nah, di sini kita melihat satu kata Ibrani, 3 kata dalam bahasa Indonesia. Dan di sini tidak ada kata kita yang berdiri sendiri. Di mana kata kitanya? Dia terasimilasi dengan kata asah. Nun di sini. Ya, anahnu. Oseh berarti naaseh. Kita menjadikan, dijadikan satu pek. Nah, jadi nggak ada kata kita yang berdiri sendiri. Perhatikan. Nah, satu lagi, ada kata vayomer. Dan dia berfirman. Kalau saya bilang kata dia, itu plural atau singular? Singular. Singular. Oke. Ya.
Kita buktikan ini adalah singular. Jadi kata Fayomer ini singular. Dan dia berfirman, baiklah kita. Nah, na'aseh itu baiklah kita. Singular atau plural? Plural. 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 Ya. Wow, ini ayat ini kompleks sekali. Jadi Anda bisa bayangkan kata kerja bagi Allah menggunakan dua macam kata kerja. Yang pertama singular, yang kedua plural. Dan dia berfirman. Kemudian dianya ini Elohim berfirman. Baiklah kita. Na'aseh. Marilah kita menjadikan. Menjadikan siapa? Adam. Ya. Betsal menu. Menurut gambar kita. Betsal menu. Ya. Terus kitmu jenuh. Dan rupa kita. Berarti ini apa? Plural apa singular? Plural. Plural. Ya, jadi singular, plural, plural. Nah, inilah cara membaca dengan plural lagi. Nah, betsal menu kitmu jenuh. Plural lagi, plural lagi. Nah, ya, fejirdu, ya, supaya mereka berkuasa, ya. Ini kita buang dulu. Jadi yang penting ini dulu, yang penting ya. Frasa pertama. Vayomer Elohim na'aseh Adam betsal menu kitmuten. Singular, plural, plural, plural. Oke. Nah, sekarang kita pelajari dulu kata Adam. Nah, kata Adam itu artinya di sini sebagai manusia. Ya. Di sini ada kamats. Kamats itu adjektif, ya. Jadi sifat kata benda yang adjektif. Jadi human. Marilah kita membuat human. Marilah kita membuat manusia. Jadi manusia di sini itu bukan dalam artian Adam saja gitu ya. Nama Adam, tapi ini nama dari spesies. Ya, nama dari spesies. Manusia. Nah, nama Adam memang bisa untuk sebagai nama, tapi juga dalam artian spesies. Spesies manusia. Nah, kenapa dinamai Adam? Karena dia dibuat dari Adamah. Apa artinya Adamah? Adamah itu adalah artinya tanah. Nah, kata dam sendiri itu dalam bahasa Ibrani itu artinya apa? Darah. Ya, jadi manusia itu adalah satu spesies yang berdarah. Ada dam di sini. Kata dam. Ya, jadi demikianlah dimulainya nama bagi orang itu memiliki arti. Jadi orang Israel itu semuanya memiliki arti. Jadi ada kalau orang Indonesia itu banyak itu namanya bagus-bagus gitu tapi nggak ngerti artinya. Tapi kalau orang Israel dia selalu concern sekali dengan nama, arti nama dari dirinya, ya. Nah, Adam dan istrinya itu diciptakan dalam Betsal menu kitmutenu. Menurut gambar dan rupa kita. Rupa kitanya itu siapa? Allah. Ya. Selem dan demut. Nah, konsep selem, rupa, gambar, itu sebenarnya kata-kata yang sinonim saja. Tapi orang Ibrani suka begitu untuk menegaskan satu paralelisme di dalam sastra Ibrani. Maka betullah Kejadian pasal 1 itu sebenarnya prosa, suatu karya sastra. Jadi bukan laporan sains. Jadi kalau Anda
mengharapkan kejadian pasal 1 itu harus sama dengan penemuan sainsnya para saintis, nah itu Anda salah alamat gitu. Karena kejadian pasal 1 itu bukan laporan sains, ya, tapi sebuah prosa. Nah, selem itu kata betsalmenu itu dari kata selem, itu artinya shadow atau bayangan. Jadi bayangannya. Bayangannya siapa? Bayangannya Tuhan. Image dari Tuhan, demut, ya. Jadi seperti imagination atau similarity dari Tuhan. Apa yang similar dengan Tuhan? Jadi kita diberi kuasa untuk menguasai segala ciptaan Allah yang lain. Maka hanya manusia yang bisa menciptakan pesawat. Hanya manusia yang bisa menciptakan mobil dan lain-lainnya. Binatang nggak bisa, tapi hanya manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan betsalmenu kitmutenu. Ya, ini ada di bahasan buku saya halaman 159 sampai 160. Vayomer Elohim naase Adam betsalmenu kitmutenu. Dan dia berfirman. Nah, ini binyannya kal, ya, tensesnya imperfect, third masculine singular. Nah, siapa yang berfirman? Elohim. Jadi Elohim dirujuk dengan kata kerja apa? Singular. Ya, perhatikan ini singular. Nah, kemudian Tuhan berkata dalam verba plural, kohortatif. Nah, makanya karena ini aseh, nah itu adalah bentuk kohortatifnya itu. Maka diterjemahkan marilah kita, bukan kita akan. Kejadian 1 ayat 26 ini ya menurut kalangan Yahudi rabbinik itu adalah satu firman yang dimana Allah sedang bicara kepada para malaikat di sekelilingnya. Dan ini Allah bicara dalam sidang ilahi. Ya, jadi ini bukan dasar trinitas menurut Yahudi rabbinik. Tapi orang Kristen yang trinitarian mengatakan bahwa kata kita tadi itu berarti Allah atau Bapa sedang bicara kepada Putra dan Roh Kudus. Nah, biasanya orang Kristen yang trinitarian ini tidak dapat menerima bahwa Kejadian 1 ayat 26 itu adalah sebuah perkataan Allah dalam sidang ilahi. Karena mereka berpendapat nggak mungkin malaikat itu diajak kerjasama untuk turut menciptakan manusia. Masuk akal nggak? Ya masuk akal. Masa malaikat diajak turut mencipta? Tapi apakah Kejadian pasal 1 ini menuliskan bahwa malaikat turut mencipta? Yang pasti enggak. Ya. Nah, perbedaan pandangan antara Kejadian 1 ayat 26 ini antara dasar trinitas atau bukan, marilah kita buktikan. Yang mana yang betul? Ya. Orang Yahudi rabbinik yang membaca ayat ini secara pesyat, secara harfiah, jujur apa adanya, ataukah orang Kristen Trinitarian yang membaca Alkitab dari Alkitab yang sudah diterjemahkan? Ya. Maka kalau kita mau menimbang, saya ajak Anda baik yang Trinitarian maupun yang belum paham tentang Trinitas ataupun yang nggak peduli, baiklah kita bersama-sama membuktikan Kejadian 1 ayat 26 ini apakah betul dasar dari Trinitas. Ya, Vayomer. Berarti dan dia berkata. Siapa yang berkata? Allah. Kemudian Allah menggunakan kata kerja plural. Kalau saya terjemahkan di sini bahwa Allah yang awalnya menggunakan kata kerja singular
tapi kemudian menggunakan kata kerja plural, berarti di sini Allah sedang bicara kepada objek di luar dirinya. Siapa itu? Siapa? Bisa bantu saya? Malaikat. Para malaikat. Jadi para anggota sidang ilahi. Nah, pemahaman ini seperti yang dipahami oleh kalangan Yahudi. Ya. Nah, orang Kristen Trinitarian tetap nolak, nggak mungkin Tuhan bicara kepada sidang ilahi. Emangnya malaikat diikutkan mencipta? Nah, apakah Musa mengatakan demikian? Nah, ini hebatnya Musa. Dan kita sungguh luar biasa harus mengapresiasi Alkitab ini ditulis dengan begitu detailnya. Apakah Musa menuliskan Allah yang mencipta atau malaikat ikut mencipta? Ya. Jadi ini kita sudah sepakat ya. Elohim Naase ini bahwa Elohim bicara kepada sidang ilahi. Ada yang nggak setuju? Silakan. Bukan tidak setuju, tapi seperti membuat kemahakuasaan Allah yang kalau Allah Maha Kuasa kan mencipta dari dirinya sendiri. Ya, jadi kalau dia berbicara dengan sidang ilahi itu apakah Seolah-olah minta pertimbangan. Pertimbangan atau bantuan. Oke, ya. Baik. Nah, sebenarnya ini bukan sedang minta bantuan atau sedang minta konseling gitu ya. Tapi kita harus melihat bahwa manusia itu diciptakan pada puncak hari penciptaannya, yaitu hari ke-6. Yang dimana dia menciptakan mahkota dari segala ciptaan. Maka ketika dia menciptakan mahkota dari segala ciptaan ini yang memiliki kuasa seperti dirinya, yang dimana para malaikat itu juga memiliki kuasa tertentu. Nah, manusia juga diberi kuasa seperti para sidang ilahi itu. Ya, misalnya, malaikat itu tahu apa yang baik dan yang jahat. Manusia belum tahu. Nanti taunya nanti ketika makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, itu nanti pembicaraan. Tapi yang pasti di sini manusia itu diberi kuasa oleh Tuhan untuk menguasai bumi. Yang dimana para malaikat itu juga punya kuasa kan? Nah, ketika dia hendak menciptakan mahkota dari segala ciptaan ini, maka dia mengumumkannya. Jadi seperti sedang proklamasi, ya, atau seperti sedang rapat, ya. Misalnya, menjelaskan desainnya gitu, Bu. Ya, seperti inilah kemauanku, aku mau bikin manusia. Nah, dan dia Allah itu sedang memproklamirkan atau sedang menceritakan pada malaikat di sebelahnya. Ada yang mengatakan tidak mungkin ngapain gitu. Tapi seandainya begini, surga tempat Allah bertahta, Allah itu sendirian nggak? Tidak. Tidak. Allah bersama para malaikat di surga. Nah, kalau kitab Wahyu mengatakan bahwa malaikat itu atau di Yesaya 6 ayat 5 itu bisa menyanyi kudus kudus kuduslah Tuhan gitu, atau kitab Wahyu malaikat itu bisa menyanyi. Kalau malaikat bisa menyanyi, malaikat bisa bicara nggak? Bisa dong ya. Bisa. Nah, kalau malaikat bisa bicara, jadi Tuhan berkomunikasi nggak sama para malaikat ini? Atau bisu-bisuan, diam-diaman? Berkomunikasi, Bu. Ya, ngomong dong, gitu kan. Ya. Jadi Allah dalam sidang ilahi ini masuk akal apa nggak masuk akal? Masuk akal. Masuk akal. Ya, oke. Nah, sekarang permasalahannya,
apakah manusia ini diajak ikut menciptakan? Nah, itulah yang ditolak oleh para Kristen Trinitarian, kan? Mungkin apakah kejadiannya itu sama seperti pada waktu Tuhan berencana untuk menghukum Sodom dan Gomora itu? Yes. Dia berbicara dengan Abraham itu. Ya, betul. Jadi nanti kita akan terus ya mengenai sidang ilahi. Ini adalah sidang ilahi yang pertama yang ditulis di Alkitab. Nanti kemudian ada sidang ilahi lagi ketika Allah hendak mengusir Adam itu dari Taman Eden. Nah, nanti juga ada sidang ilahi lagi ketika Tuhan mengacaukan bahasa-bahasa manusia. Ya. Kemudian ada sidang ilahi yang lain-lainnya. Nah, Ayub itu ya, Bu? ya, jadi nanti kita akan bicara mungkin satu saat khusus mengenai sidang ilahi atau sembari nanti kita membahas Kejadian pasal 3. Ya. Bu, Pasal mau 3 nanya. itu juga ada sidang ilahi. Bu mau nanya, Bu. Silakan. Saya setuju yang tadi Ibu bilang bahwa Allah menciptakan manusianya di dalam sidang ilahi tersebut. Apakah kita dikatakan bahwa malaikat tersebut berperan sebagai saksi ya, Bu? Jadi menyaksikan. Karena kan dalam sidang itu kalau tidak ada saksi kan tidak sah. Tidak Apa sah. bisa, ya, apakah bisa dikatakan seperti itu? Baik, baik. Pemikiran yang baik, Bapak ya. Jadi ini penambahan. Jadi terima kasih Pak Carlos. Jadi ini tambahan bagi kita. Jadi saya bisa menerima tambahan ini ya. Oke, nah kita kembali ke kata naaseh. Nah, kata naaseh itu adalah sebuah kata kohortatif. Jadi yang mengajak sidang ilahi. Marilah kita menjadikan. Perhatikan di sini kata menjadikan. Kalau kata menjadikan, apakah sama dengan kata menciptakan? Sebelum lanjut, maaf, saya tidak tahu kohortatif itu apa ya? Artinya. Kohortatif itu komunal. Komunitas ya. Jadi ngajak sidang ilahi untuk bersepakat. Kohortatif. Oh, jadi sudah jelas di situ ya. Nah, ini hebatnya bahasa Ibrani kan, ada kohortatif. Bahasa Inggris nggak kenal kata ini. Nah, dari mana ada kata kita melihat ini adalah bentuk bentuk volitif kohortatif. Nah, dari he di sini. Ini kohortatifnya. Ya, dari kata asah itu tadi. Nah, naaseh. Nah, ada n-nya di sini, itu adalah plural orang pertama. Nah, karena ada plural orang pertama dengan akhiran he di sini, itu maka dalam grammar Ibrani itu disebut dengan kohortatif. Jadi bentuk jasif kohortatif. Nggak dikenal dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi grammarnya Ibrani itu luar biasa sekali. Anda harus melihat di sini. Musa dengan hati-hati menggunakan kata. Musa menggunakan kata asa di sini. Musa tidak menggunakan kata bara. Jadi apakah malaikat itu diajak menciptakan? Enggak, cuma menjadikan. Ya, misalnya gini, kalau saya boleh mengilustrasikan. Misalnya ada seorang presiden direktur, namanya Pak Budi. Ya. Terus kemudian dia mengundang dewan direksi untuk berkumpul pada suatu sidang. Nah, sidang itu sedang menentukan ada seorang yang namanya Charles, sales bagian penjualan gitu. Nah, si Pak Budi ini bilang ke sidangnya ini sales kita yang namanya Charles ini, itu penjualannya meningkat terus. Maka baiklah kita menjadikan Charles untuk menjadi sales manager. Ya, jadi menjadikan. Nah, nanti siapa yang tanda tangan SK-nya itu? Pak Budi ini kan? Nah, seperti ini juga. Jadi baiklah kita menjadikan. Menjadikan apa?
manusia. Di sini nggak dipakai kata bara dalam artian creatio ex nihilo. Ya. Jadi jelas di sini, pada ayat di sini, keberatan dari kaum Kristen Trinitarian, mosok malaikat diajak ikut mencipta, itu bisa dipatahkan dengan penggunaan kata asah di sini. Karena ayat ini tidak menggunakan kata bara. Ya, oke, hati-hati. Nah, supaya saya nanti jangan dibully, katanya anti Trinitas lagi. Enggak ya, saya enggak anti Trinitas. Jelas, Bu. Iya, ini orang-orang zaman sekarang ini nggak cocok sedikit teriak gitu kan. Nah, oke. Bu, ya. Begini, sebetulnya mengenai Trinitas itu kan bisa diungkap di dalam kata Elohim. Ya, itulah kenapa nanti ya. Saya lebih suka melihat Trinitas itu dalam Kejadian 1 ayat 1 daripada Kejadian 1 ayat 26. Karena sebenarnya Kejadian 1 ayat 26 ini nggak ada Trinitas-Trinitasnya. Kalau yang kemarin sudah saya jelaskan kepada Anda, Kejadian 1 ayat 1, Elohim yang plural menggunakan kata kerja bara yang singular. Singular tapi plural, plural tapi singular. Ya, Alkitab kita dibuka dengan kalimat irregular. Kenapa Alkitab kita dibuka dengan kalimat irregular? Karena Musa sedang berbicara mengenai Allah. Allah itu nggak sama dengan kita. Allah itu irregular. Jadi kalau mau dasar Trinitas ya Kejadian 1 ayat 1 bagi saya. Ya, tapi bukan Kejadian 1 ayat 26. Nah, Vayomer, verb singular. Elohim, non plural of majesty, ya. Allah itu plural of majesty. Nah, kemudian naase itu adalah verb plural kohortatif. Berarti kalau kohortatif di sini Tuhan bicara dalam sidang ilahi. Karena ada kesepakatan di situ. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita itu begitu kekeh dengan kata Trinitas boleh, ya, karena kita juga berhadapan dengan kepercayaan yang aneh-aneh itu seperti saksi Yehova, gitu kan. Maka doktrin Trinitas ini sepanjang masa masih diperlukan, gitu, supaya kita nggak salah arah, gitu. Dan Trinitas ini itu baru ada pada abad kedua Masehi. Sehingga kata Trinitas itu nggak ada di Alkitab. Tapi demikian, tetap saya mohon Anda jangan mengatakan saya anti Trinitas ya. Enggak lah, saya enggak anti Trinitas. Saya pecinta dari pengajaran-pengajaran dari bapak-bapak gereja termasuk gereja Tertullianus. Ya. Nah, sekarang tadi kita sudah melihat bahwa kata naaseh, marilah kita menjadikan. Menjadikan bukan menciptakan. Nah, sekarang kita membaca Kejadian 1 ayat 27. Vayifrah, dan dia menciptakan. Wow, di sini ada kata bara. Bet, resh, alef. Pada Kejadian 1 ayat 27, baru digunakan kata bara. Kata bara dalam bentuk singular. Berarti yang bekerja siapa? Allah saja atau Allah dan para malaikat? Allah saja. Allah saja. Wow. Musa dengan begitu seksama menulis ini detail banget. Ya. Vayifra, dan dia menciptakan. Siapa yang menciptakan? Elohim. Menciptakan apa? Pada Adam. Manusia itu. Ya. Betsalmo. Menurut gambar dia. Plural apa singular? Singular. Gambarnya. Ya. Betselem. Ya. Di dalam rupa
Elohim. Ya, bara, ya, dipakai kata bara lagi. Ya, dia telah menciptakan nya. Nyanya siapa? Nya Adam, manusia itu, ya, singular. Ya. Baru kemudian dipisah. Zachar unekeva. Laki-laki dan perempuan. Dipakai lagi kata bara. Dia telah menciptakan. Plural apa singular? Singular. Ya. Otam. Diciptakannya mereka. Ayo coba hitung. Ada berapa kata bara di sini? 3. Nah, the emphatic of Semitic triplets. Apakah malaikat diajak menciptakan di sini? Tidak, Bu. Tidak. Dan Musa mengkonfirmasi ini dengan emphatic of Semitic triplet. Pembicaraan 1 kali biasa. Pembicaraan 2 kali very. Pembicaraan 3 kali extremely. Ya. Berarti penciptaan Adam adalah extremely oleh Allah saja. Wow. Paham? Paham ya? Ya. Luar biasa. Keren nih Alkitab kita. Nah, sekarang kita buka anatominya, anatomi naskahnya ya. Vayivra. Seperti yang saya katakan tadi, bara yang pertama. Kal perfect ya. Third masculine ya. Third person singular. Singular berarti Allah saja ya. Siapa yang menciptakan? Elohim. Allah ya. Et ha Adam, pada manusia itu. Ya. Betsalmo, pada gambarnya. Betselem Elohim, pada rupa dari Elohim. Bara lagi. Dia telah menciptakannya. Nah, singular kan? Oto, padanya. Zachar, nah baru dipisah sih di sini. Setelah oto, padanya, baru di sini dipisah. Zachar unekeva, baru dipisah laki-laki dan perempuan. Dipakai lagi kata bara. Bara itu apa? Singular loh. Berarti Allah saja sang pelaksana penciptaan itu. Otam. Nah, dengan demikian, apakah Kejadian 1 ayat 26 ini mengajak malaikat menciptakan? Tidak. Tidak. Jadi Kejadian 1 ayat 26 mengajak manusia para malaikat menjadikan bukan menciptakan. Ya, karena penciptaan itu dijelaskan pada Kejadian 1 ayat 27 bahwa sang pencipta adalah Allah sendiri. Dikonfirmasi dengan caranya orang Semitik mengkonfirmasi sesuatu secara extremely. Bahwa penciptaan manusia dilakukan extremely oleh Allah saja. Jelas? Nah, apakah Kejadian 1 ayat 26 adalah dasar dari Trinitas? Sebenarnya enggak. Ya. Karena di situ tidak mencakup penciptaan. Hanya menjadikan. Penciptaannya baru dijelaskan pada Kejadian 1 ayat 26.
27. Jelas? Nah, sekarang ya, seandainya ada di antara saudara yang masih ini salah paham, weh, ini ngajari non-trinitas ini. Enggak. Kalau Anda tanya saya, mana dasar trinitas, saya akan pilih Kejadian 1 ayat 1. Karena di sini luar biasa sekali. Dan ini adalah ayat yang paling saya suka. Ya. Karena ini adalah ayat yang mendasari iman kita. Basic dari segala sesuatu. Ini adalah fondasi. Ya. Bahwa pada mulanya Dia menciptakan. Menggunakan verba singular. Siapa? Elohim yang plural. Elohim yang plural menggunakan verba singular. Singular tapi plural, plural tapi singular. Coba ini bayangkan. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Misalnya, ya. Bukankah ini dapat kita jadikan bahwa Kejadian 1 ayat 1 adalah dasar Trinitas bagi kita. Ada amin di sini? Amin ya. Atau nggak apa-apa, seandainya ada yang nggak setuju dengan saya, silakan. Bu, mau tanya Bu. Silakan. Ada yang bilang Elohim itu untuk menyatakan keagungannya Bu. Bukannya jumlah 3 gitu Bu. Ya, makanya tadi saya bilang bahwa Elohim itu adalah plural of majesty. Jadi orang Ibrani melihat Elohim sebagai plural tapi tunggal. Kenapa dikasih im di situ? Karena dia mulia, karena dia besar. Oke, kita nggak melihat ini sebagai plural, tetapi kata bara di sini, ini adalah kata singular. Berarti Kejadian 1 ayat 1 itu adalah dasar dari monoteisme. Kejadian 1 ayat 1 adalah genealogi monoteisme. Kejadian pasal 1 adalah genealogi dari monoteisme yang dimana kitab Torah secara keseluruhan adalah satu-satunya kitab kuno yang bicara mengenai monoteisme. Orang lain boleh klaim dia paling tauhid, tapi kita dapat membuktikan bahwa genealogi asal-usul dari monoteisme itu ada di Alkitab kita. Dan juga Trinitas itu bukan ketigaan Allah kan, tetapi keesaan Allah. Ya, kata 3 di situ. Eksistensi 3. Apakah 3 bilangan matematika? Emang siapa kita? Membatasi Allah dengan bilangan 3. Ya kan? Nah, itu kan bahasa manusia untuk memahami Tuhan kita. Ya kan? Ya, oke. Baik, ada yang menambahkan? Silakan. Yang ke itu Bu, yang Shalom sama Demut itu Bu. Ya. Nah, itu ada yang menafsirkan begini, itu masuk enggak ya? Jadi Shalom dan Demut itu ya mirip tapi ada bedanya gitu. Jadi Shalom itu lebih kepada komponennya yang mirip dengan Allah, yaitu kan ada pikiran, perasaan, dan kehendak, tetapi Demutnya itu keserupaan kan, itu kualitasnya gitu. Jadi kualitas, ya boleh. Ya itu tafsir, tapi tafsir ini nggak salah. Jadi boleh kita terima ya. Jadi memang kita memiliki sifat-sifat dari Allah. Ya. Jadi kita itu berperasaan. Allah itu juga berperasaan. Allah bukan songgok batu. Allah bisa naham. Nah, nanti kita akan bicara tentang sifat Allah yang naham ini. Naham itu apa? Bersedih, grief. Dia bisa menangis. Jadi Tuhan itu bukan seperti seonggok batu. Dia bisa marah karena sedih. Dia bisa marah karena cemburu. Seperti kita. Jadi kita memiliki sifat-sifat dari Allah itu. Termasuk juga kalau kita memiliki kuasa.
Nah, demutnya itu berhubungan dengan itu kan progresif gitu. Makanya di ayat yang ke-27 itu kan pakai selem kan. Jadi Ya. gambarnya dulu Selem nanti Elohim, Bet Selem Elohim gitu ya. berkembang begitu. Boleh. Pengetahuannya Ya. berkembang gitu. Ya. Oh, Jadi bisa masuk berarti. Bisa masuk, bisa diterima ya. Jadi jangan takut ya untuk mengungkapkan pendapat ya. Bukannya kalau sudah baca parsya gini secara pesyat terus kita tolak semua penafsiran-penafsiran yang sudah ada, enggak. Jadi Anda harus melihat pembacaan pesyat kita, saya harapkan ini menjadi tambahan wawasan. Bukan untuk melawan yang sudah ada. Ya. Jadi jangan nanti gara-gara kita belajar ini lalu kita menyalah-nyalahkan yang lain. No. Ya, jangan ya. Kita jangan takabur ya. Saya juga tetap menghormati penafsiran dari gereja-gereja barat. Ya. Tetapi pemahaman kita dalam pembacaan kitab Semitik ini biarlah itu menjadi tambahan wawasan. Semoga ini tidak jadi salah paham atau salah kaprah mentang-mentang belajar bahasa Ibrani terus nyalain yang lain. No, jangan ya. Dan saya harap Anda tetap di gereja Anda masing-masing, jangan bikin aliran baru, nggak boleh ya. Biarlah ini menjadi tambahan wawasan aja. Oke. Ada yang menambahkan? Bu, mau nanya. Ya. Kan di Kejadian 1 ayat 26 itu kan dalam terjemahan bahasa Indonesianya kan dipakai kata gambar dan rupa. Kalau di ayat 27 kan cuma dipakai kata gambarnya doang kan, Bu? Vayivra Elohim et ha'adam bet salmu. Nah, berarti di sini ada kata selem. Sade lamet mem. Berarti ada kata selem. Yang dimana kata selem ini diterjemahkan menjadi gambar. Ya. Terus kemudian bet salmu. Itulah yang saya katakan bahwa demut dan selem itu hanyalah sebuah kata yang merupakan paralelisme. Demut, ya, suatu kata yang sebenarnya paralelisme saja. Jadi sebuah kata yang sinonim. Nah, sedangkan kata ayat 27 hanya menggunakan kata selem. Selem, ya. Oke. Berarti demutnya nggak dipakai. Pada Kejadian 1 ayat 27 bahwa penciptaan itu hanya dilakukan oleh Allah saja. Ya. Tidak melibatkan malaikat. Ya. Ada amin di sini? Amin, Bu. Ya, setuju. Setuju ya? Bahwa, kalau untuk itu ya setuju, Bu. Setuju. Jadi ketakutannya dari para Kristen Trinitarian itu, kalau kita memandang ayat 126 itu, emangnya malaikat diajak ikut mencipta. Ternyata Musa sudah memberitahu kita bahwa penciptanya itu extremely. Ya. 3 kali, kata Bara. Extremely dilakukan oleh Allah saja. Amin? Amin. Amin. Amin, Bu, amin. Oke. Nah, ini Kejadian 1 ayat 1 tetaplah merupakan pijakan bagi kita bahwa ini menjadi genealogi dari monoteisme. Genealogi dari doktrin Trinitas. Amin ya? Nah, jadi sekarang kita dapat memahami bahwa memang sejak mulanya itu ada yang namanya sidang ilahi. Nah, ini semakin ditegaskan dalam Yeremia 23 ayat 18. Sebab siapakah yang hadir
dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga dia memperhatikan dan mendengar firman-Nya. Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Jadi ada itu yang namanya dewan musyawarah Tuhan. Berarti konsep mengenai adanya sidang ilahi bukan suatu kemustahilan. Dan Allah kalau tidak sendirian di surga, maka ada malaikat. Nah, kalau ada malaikat, apakah Allah itu bisu-bisuan dengan para malaikat? Ataukah ada komunikasi? Anda pilih yang mana? Ya, kita memilih ada komunikasi. Ada komunikasi dong, gitu ya. Nah, coba Anda serumah nggak pernah ngomong betapa sengsaranya hidup ini.